Pada video kali ini kita akan bahas tentang manajemen sumber data. Nah, kenapa perlu manajemen sumber data? Karena jika sistem informasi yang kita buat datanya tidak tersusun dengan baik, tidak tersusun secara struktur dan secara logis, itu tentu akan menyusahkan kita sebagai pengguna sistem informasi. Jadi data yang kita buat harus diatur dengan baik, dimanage dengan baik, sehingga terstruktur datanya dan secara logis bisa mudah diakses. Diproses pun bisa lebih cepat, lebih efisien, datanya dengan cepat bisa kita ambil, dikelola untuk proses selanjutnya seperti untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Manajemen sumber data, karena sumber data merupakan salah satu komponen sistem informasi, jadi kita harus atur datanya dengan baik. Nah, salah satu contoh dulu di industri teknologi yang mengatur manajemen sumber datanya dengan baik adalah Google. Istilah sumber datanya Google itu adalah Big Table. Big Table itu adalah sistem penyimpanan terdistribusi yang dibangun oleh Google untuk mengelola datanya secara terstruktur yang dirancang untuk skala ukuran yang sangat besar. Diperkirakan Google sendiri memiliki 900.000 server ya, yang berada posisinya di berbagai penjuru dunia. Google Data Cloud Center sendiri yang terpublish yang diketahui, karena Google sendiri beberapa servernya itu dirahasiakan, tapi ada beberapa juga yang dipublish yang diketahui secara umum. Beberapanya ada di Illinois, North Carolina, United States, Amerika Serikat, ada di Mountain View, California. Kemudian kalau di Eropa ada di salah satunya di Dublin di Irlandia. Untuk di Asia sendiri, Google itu membangun server cloud regional di Indonesia. Menurut kabar, Google membangun ada 3 data server di Indonesia. Salah satunya ada di Jakarta dan 2 lainnya itu tidak dipublish keberadaannya di mana, karena mereka memang menjaga sekali keberadaan server mereka ya. Google sendiri menganggap infrastrukturnya sendiri sebagai keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing lainnya, karena mereka mempunyai banyak server, jadi data-data yang mereka punya itu cukup lengkap. Jadi kalau kita googling apapun di Google pasti muncul gitu. Jadi mereka, karena memang itu menjadi keunggulan kompetitif mereka, karena mereka bisa mengatur sumber dayanya dengan baik, kemudian bisa diakses dengan baik, sehingga menghasilkan mesin pencari atau search engine yang powerful yang sekarang sangat populer di dunia dan paling banyak juga digunakan. Kita ke konsep dasar data dulu. Jadi data itu terdiri dari beberapa elemen kan ya. Yang paling kecil istilahnya namanya adalah karakter. Karakter sendiri itu adalah elemen logis data yang paling dasar, yang paling kecil, terdiri dari sebuah huruf bisa, angka bisa, atau simbol-simbol lainnya, atau karakter-karakter khusus yang dapat diamati serta dimanipulasi, yang disimpan ke dalam database. Itu karakter. Kemudian di atasnya karakter, ada yang disebut dengan field, atau bagian data yang terdiri dari sekelompok karakter yang saling berhubungan. Field data mewakili sebuah atribut, atau mungkin kalau di database-nya mengenal sebagai kolom-kolomnya table, itu field. Kemudian ada juga yang disebut dengan record. Record itu adalah kumpulan atribut yang mendeskripsikan suatu entitas tertentu. Jadi ada kumpulan-kumpulan recordnya. Dan di atasnya record ada yang disebut dengan file atau table. File atau table itu adalah sekumpulan record yang saling terhubung satu sama lain yang dikumpulkan dalam bentuk satu kesatuan entitas. Nah, semua jenis data ini disimpan dalam bentuk database. Database sendiri ini adalah kumpulan terintegrasi dari elemen data yang secara logis saling berhubungan. Oke, berasa kalian pernah sudah familiar semua ya dengan istilah ini karena sudah belajar pemrograman database, struktur data. Jadi kalau dianalogikan, kalau digambarkan, jadi ininya adalah karakternya.
Jadi sebagai contoh nih, elemen paling kecil karakter, isinya ada nama yang terdiri dari huruf ataupun simbol seperti titik, kemudian koma, ada juga data karakter berupa nomor nomor ID, nomor pengenal, atau nomor KTP juga bisa. Nah, karakter ini kan tersimpan di dalam satu field tertentu ya, satu kolom-kolom tertentu. Jadi misalkan ada field nama gitu, misalkan disimpan di field nama. Kemudian kalau misalkan data ID card atau data nomor KTP disimpannya di nomor identitas atau nomor ID. Nah, jika jadi satu kesatuan data yang menyangkut satu entitas tertentu baru disebut dengan record. Jadi satu data record, misalkan contohnya ini ya, record data karyawan, satu record karyawan. Jadi satu karyawan itu dia memiliki nama Jones, misalkan memiliki ID sekian, kemudian ada juga gajinya juga sekian. Itu satu record. Kemudian kalau record dikumpulkan, dijadikan satu, istilahnya baru namanya adalah file atau tabel karyawan. Secara contoh sederhananya, tabel karyawan untuk penggajian, misalkan penggajian di database-nya human resource atau database-nya personalia, itu kan sudah pasti terdiri dari banyak tabel, tidak hanya data karyawannya saja. Mungkin ada tabel untuk jabatan, untuk tunjangan, dan lain-lain. Nah, tabel-tabel yang terkumpul ini menjadi satu sehingga terbentuklah satu database human resource atau database-nya personalia. Jadi segala data yang berhubungan tentang sumber daya manusia semuanya tersimpan di dalam database ini. Kita flashback sebentar. Era sebelum basis data. Gimana susahnya era sebelum basis data ya? Kenapa munculnya basis data dan basis data sangat bermanfaat sekarang? Karena era sebelum basis data, namanya pendekatannya berbasis berkas. Jadi berkas-berkas yang dalam bentuk kertas-kertas, paper, kumpulan SOP, dan segala macam. Pelacakan informasi masih didasarkan pada kebutuhan individu pemakai, bukan berdasarkan kebutuhan sejumlah pemakai. Jadi kalau berbasis berkas memang seperti itu ya, perlunya apa itu yang disediakan oleh berkasnya, tidak secara keseluruhan satu proses. Itu lepasnya kalau sistem berbasis berkas. Kelemahannya pada sistem berbasis berkas ada sebagai berikut. Yang pertama, adanya duplikasi data. Jadi data itu bisa disalin lebih di satu tempat. Jadi mungkin kan adanya duplikasi data. Jadi misalkan kayak data mahasiswa ya, kalau misalkan berbasis berkas ini belum berbasis database ya, yang masih manual, yang misalkan kalian sertakan fotokopi kartu identitas, satu berkasnya ada di kemahasiswaan. Satu lagi pasti data mahasiswa perlu ada di keuangan misalkan. Jadi satu berkas ada di bagian kemahasiswaan, satu berkas lagi ada di keuangan. Karena tidak ada database yang terpadu, jadi kemungkinan ada duplikasi data seperti itu. Yang kedua, adanya pemisahan data. Mengingat data tersebar di beberapa berkas, seperti yang tadi disebutkan. Ada di bagian-bagian tertentu, bagian-bagian terpisah yang memerlukan data tersebut. Jadi kemungkinan adanya pemisahan data, kemudian ada duplikasi atau redundansi data. Kemudian yang ketiga, ketidakkonsistenan bisa saja terjadi. Jadi mungkin ada perubahan data di satu departemen, di akademik ada perubahan data, di keuangan mungkin karena masih berbasis berkas ya, tidak update datanya. Jadi kemungkinan tidak ada konsistensi data. Yang keempat, adanya dependensi data dan program. Karena masih berkas, data belum dikelola secara tersendiri, jadi dia masih tergantung dengan programnya. Jadi di mana perubahan data dalam membuat program harus, jadi kalau ada perubahan di datanya, berarti program juga harus diubah. Atau misalnya program diubah, data juga akan mengalami perubahan. Kemudian yang kelima, ketidakkompatibelan format berkas. Jadi bisa saja terjadi karena masih berbasis berkas,
belum tentu satu data itu kompatibel dengan program yang lain atau proses yang lain. Nah, itu era sebelum adanya basis data. Untungnya sekarang era basis data sudah sudah kita pahami, sudah ditemukan, dan kita bisa gunakan dengan baik. Basis data itu adalah suatu koleksi data komputer yang saling terintegrasi. Jadi saling terintegrasi antara satu data dengan yang lain, kemudian diorganisasikan, kemudian dapat disimpan dalam suatu cara yang memudahkan untuk pengambilan data. Itu adalah pengertiannya basis data. Kriteria basis data ada 5. Yang pertama, berorientasi data bukan program. Jadi berbeda sekali dengan waktu era berbasis berkas ya. Kalau era berbasis berkas itu data dan program kan saling dependen, saling terhubung satu sama lain. Kalau sudah basis data, dia berdiri sendiri. Jadi data ya data, program ya program. Untuk menggabungkan nanti ada relasinya pakai RDBMS, misalkan Relationship Database Management. Jadi bisa gunakan. Jadi kalau misalnya ada perubahan data, tinggal mengubah di database-nya saja. Programnya tetap saja tidak ada berubah. Kecuali misalkan ada penambahan, baru programnya juga ditambahkan. Yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi. Jadi satu database misalkan ingin digunakan di aplikasi yang lain bisa saja. Jadi misalkan kayak data kemahasiswaan kalian itu, datanya kan dipakai di Simpadu. Nah, di Simpadu, di aplikasi Simpadu, kita ada punya lagi satu aplikasi untuk sistem di jurusan kita kan ada SIDIA ya, Sistem Informasi Digitalisasi Akademik yang kita gunakan di jurusan secara mandiri gitu. Datanya itu mengambil data mahasiswa, mengambil datanya dari Simpadu. Jadi data yang ada di database itu bisa kita gunakan lagi ke program yang lain yang kita perlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan mudah. Kalau konsep basis data, ya kan secara volume atau struktur. Jadi secara volume, basis data itu bisa ditambahkan, bisa dikurang, bisa ditingkatkan lagi, banyak sumber datanya bisa. Secara struktur, struktur tabel, struktur field itu juga bisa diubah. Jadi memudahkan, karena mereka orientasinya balik lagi ke yang awal, orientasinya data, bukan program. Jadi kalau kita ingin ada perubahan, ada penambahan data, atau pengubahan struktur data, mau penambahan tabel atau tabelnya dikurangi, atau misalkan fieldnya ingin ditambah lagi di data, bisa kita lakukan dengan mudah. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. Jadi sistem informasi yang baru seperti apa sih? Contohnya, jadi kita bisa menggunakan data yang sudah ada. Yang kelima, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Jadi basis data itu selain untuk program bisa juga digunakan untuk yang lain. Misalkan untuk analisis data, untuk pengambilan keputusan. Jadi bisa digunakan dengan cara-cara yang sangat berbeda. Dan banyak sekali manfaatnya nanti untuk pengambilan keputusan ke depannya, untuk analisis data, dan segala macam. Struktur basis data sendiri secara umum jenisnya itu terbagi menjadi 5 struktur. Strukturnya ya, ini strukturnya. Jadi ada yang disebut dengan struktur hierarki, ada yang disebut dengan struktur jaringan, ada yang disebut dengan struktur relasional, struktur berbasis objek atau berorientasi objek, dan terakhir adalah struktur multidimensional. Kita bahas masing-masing struktur basis data ini ya. Yang pertama, struktur hierarki. Struktur hierarki, pernah mendengar istilah ini sebelumnya, struktur hierarki? Struktur hierarki itu adalah kumpulan catatan atau record data yang dihubungkan satu sama lainnya melalui hubungan berdasarkan pointer yang berbentuk struktur pohon. Jadi diingat, kalau mengingatnya gampang, untuk apa sih yang dimaksudkan struktur hierarki, itu ingat aja struktur pohon. Karena hierarki semacam kalian menganalogikan misalkan seperti hierarki organisasi kelas gitu. Kan itu struktur hierarki ya, dari yang posisi yang paling tinggi ke bawahnya, kemudian ke bawah-bawah lagi kan berarti posisinya jadi semakin rendah.
Kalau struktur hierarki sendiri, semua catatan dependen dan diatur dalam struktur multi tingkat. Terdiri dari catatan akar, root yang paling atas, kemudian sejumlah tingkat subordinat. Jadi yang paling atas itu disebut root, yang bawah disebut subordinatnya. Kelemahannya terjadi redundansi data kalau struktur hierarki. Jadi pada record berikutnya kemungkinan ada redundansi atau duplikasi data. Jadi fleksibilitas untuk menambah datanya atau menyisipkan record baru sangat rendah dan kompleks kalau di struktur hierarki ini, jenis struktur data seperti ini ya. Ini contohnya, kita bisa menganalogikan seperti ini. Jadi ada database-nya departemen, satu departemen, satu catatan, satu record untuk departemen. Departemen ini mereka mengerjakan banyak project. Jadi ada project A, project B, dan project C, dan lain-lain. Kemudian setiap project juga terdiri dari banyak karyawan kan yang mengerjakan project. Ada karyawan 1, karyawan B, karyawan A. Jadi ada banyak. Kemudian itu di project A. Di project B tentu saja ada karyawannya lagi yang lain. Dan biasanya satu karyawan itu kan tidak hanya mengerjakan satu project ya, bisa saja di project-project yang lain. Jadi kemungkinan project karyawan 2 itu bisa saja mengerjakan project di B. Jadi ada lagi data di sini, data karyawan 2 misalkan. Nah, itu memungkinkan adanya redundansi data, duplikat data. Jadi ada di project B, ada di project A. Nah, rootnya di mana? Rootnya yang paling atas. Yang di bawah-bawahnya baru disebut dengan subordinat. Struktur basis data yang kedua, jenis yang kedua adalah disebut dengan struktur jaringan. Apa yang dimaksud dengan struktur jaringan? Model ini model jaringan dapat mengakses elemen data dengan mengikuti salah satu atau beberapa jalur. Karena elemen data atau record itu dapat dihubung dari satu elemen ke elemen data yang lainnya. Kalau struktur hierarki tadi one to many, kalau tipenya struktur jaringan itu memungkinkan relasi many to many atau dari banyak record ke banyak record lainnya. Kalau untuk tipe jaringan sendiri, fleksibilitas dalam menambahkan atau menyisipkan record itu tergolong rendah dan kompleks ya. Jadi memang mirip dengan struktur hierarki. Contoh analoginya seperti ini untuk struktur jaringan. Jadi misalkan ada data record itu dari departemen ya, ada departemen A, ada departemen B. Di departemen A ini dia terdiri dari beberapa karyawan ya, ada karyawan 1, ada karyawan 2, misalkan ada karyawan lagi, ada karyawan 3, 4, dan seterusnya. Kemudian masing-masing karyawan tentu saja dia mengerjakan beberapa project gitu, ada project A, ada project B. Jadi mereka terhubung satu record ini ke record project-project lainnya dan memungkinkan dari satu jalur berhubungan dengan ke jalur record yang lainnya. Nah, itu analogi sederhana, contoh sederhana tentang struktur jaringan. Jenis yang ketiga, struktur database itu adalah struktur relasional. Kalau struktur relasional, ini semua elemen data dalam basis data disimpan dalam bentuk tabel-tabel sederhana. Ini cara mudah mengingatkan struktur relasional ya. Kelebihannya apa kalau struktur relasional? Kelebihannya yang pertama, dia kemudahan dalam pembentukan struktur data masing-masing file. Jadi masing-masing file kalau ingin menambahkan mengubah strukturnya, menambahkan field misalkan atau menambahkan record, itu bisa dilakukan di tabel-tabelnya dengan sangat gampang sekali. Yang kedua, kompleksitas untuk mengaitkan antar tabel tidak terjadi. Jadi mengaitkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu bisa jadi lebih mudah. Dengan apa? Caranya dengan menggunakan field key atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan istilah primary key. Kemudian yang ketiga, pemrograman menjadi lebih sederhana karena tadi terpisah kan, data itu berorientasi pada data, sedangkan program juga berjalan sendiri. Jadi pemrograman menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Contohnya seperti ini, kalau untuk struktur relasional, misalkan ini adalah file database-nya kemahasiswaan gitu ya.
Jadi kan terdiri dari beberapa tabel, ada tabel untuk KRS, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Dan tabel-tabel ini bisa saling terhubung untuk file KRS-nya, untuk kartu registrasi siswanya, kartu registrasi mahasiswanya. Jadi file KRS ini kan mengandung data dari mahasiswa ya. Jadi supaya terhubung dengan tabel mahasiswa tinggal memasukkan primary key-nya adalah NIM-nya. Kemudian untuk mata kuliah juga terhubung dengan tabel mata kuliah. Struktur yang selanjutnya, struktur basis data yang disebut dengan struktur multidimensional. Di struktur multidimensional ini kalau divisualisasikan dia dalam bentuk kotak-kotak data, dan di dalam kotak data ada kotak-kotak data lagi. Jadi ada dalam satu data ada banyak data lagi di dalamnya. Ya, makanya disebut dengan multidimensional. Setiap sel ini berisi data yang terintegrasi, saling terhubung dengan berbagai elemen bersama dengan setiap dimensinya. Bagusnya multidimensional untuk apa? Dia mendukung aplikasi online analytical processing atau OLAP. Ini contoh sederhana kalau menggunakan struktur dimensional ya. Jadi anggap ini data, kita analikan dalam bentuk tabel-tabel, dalam bentuk kotak-kotak data. Jadi contohnya seperti ini, ada tabel data penjualan. Ada penjualan tentu saja kan barangnya banyak ya jenisnya. Ada kamera, TV, CR, audio misalkan. Kemudian ada lagi marginnya. Marginnya juga keuntungannya berdasarkan masing-masing produk. Nah, ini data penjualan misalkan data penjualan untuk per bulan, jadi bulan Februari, Maret, April, Mei, dan lain-lain. Jadi semua tercatat di dalam database. Ini baru untuk satu area, misalkan areanya di area Banjarmasin gitu ya, di satu area nih. Penjualan kan tidak hanya di satu area Banjarmasin, tapi di daerah lain juga iya. Kemudian datanya sudah pasti sama untuk penjualan barangnya, bulannya, itu kan pasti sama, cuma daerahnya berbeda. Jadi bisa dalam bentuk tabel-tabel kotak seperti ini. Jadi misalkan ini untuk daerah Banjarmasin, ini untuk daerah Banjarbaru, Martapura, Rantau, dan lain-lain. Jadi misalkan dalam bentuk kotak-kotak multidimensional data seperti ini. Struktur yang terakhir ada yang disebut dengan struktur berorientasi objek. Nah, struktur berorientasi objek ini mirip dengan pemrograman berbasis objek. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan enkapsulasi atau encapsulation atau pengkapsulan yang memungkinkan untuk menangani jenis-jenis data yang lebih rumit, yang jenisnya bermacam-macam ya. Contohnya seperti grafik, gambar, suara, teks, video. Nah, ini struktur ini lebih bagus menyimpan jenis data yang rumit ini dibandingkan dengan struktur data yang lainnya. Sama halnya seperti pemrograman berbasis objek, struktur database berorientasi objek dia mendukung juga inheritansi atau pewarisan istilahnya. Jadi objek parentnya, di mana objek parent dapat diturunkan secara otomatis dibuat dengan mereplikasi karakter dari objek asal, objek barunya atau diturunkan. Contohnya seperti ini. Misalkan ini contohnya pewarisan ya, inheritansi. Jadi misalkan data untuk rekening bank, itu kan ada atributnya. Pelanggan, saldo bunga, operasinya bisa dilakukan dari simpanan, penarikan, cari pemilik, dan lain-lain. Nah, objek ini bisa diturunkan untuk objek rekening giro ataupun objek rekening tabungan. Jadi atribut-atributnya operasinya sama dari objek rekening, tapi diturunkan, ditambah lagi dengan khusus operasi yang dilakukan oleh rekening giro. Jadi atributnya selain yang 3 ada penambahan lagi yang 2 ini. Kemudian operasinya dari 3 itu ditambahkan lagi 2 ini. Sama untuk atribut rekening tabungan juga begitu ya. Objek orang tuanya, parentsnya, itu tetap ada, kemudian ditambahkan dari objek dari data-data atribut baru atau operasi baru. Dari struktur basis data yang dijelaskan tadi, tentu saja mereka mempunyai jenis-jenis penggunaan yang berbeda ya, tergantung sistem operasinya, sistem informasinya seperti apa. Kita lihat perbedaannya. Evaluasi struktur basis data bagusnya digunakan untuk karakteristik sistem yang seperti apa atau data yang bagaimana. Yang pertama, struktur data hierarki. Ini bagusnya digunakan untuk pemrosesan transaksi yang jenisnya rutin dan struktur. Jadi
proses yang dikerjakan rutin itu saja, kemudian terstruktur datanya juga tidak ada perubahan ya. Jadi tetap. Jadi merupakan karakteristik dari operasi bisnis. Itu bagusnya menggunakan struktur data hierarki. Yang kedua, kalau struktur jaringan. Kalau struktur jaringan ini lebih fleksibel daripada struktur hierarki dalam mendukung basis data berbagai jenis operasional bisnis. Kalau hierarki tadi one to many, kalau struktur data jaringan menangani hubungan relasi banyak ke banyak atau many to many. Yang ketiga, kalau struktur data relasional, yang ini dia memungkinkan untuk pemakaian akhir lebih mudah menarik informasi dari banyak-banyak tabel. Jadi kenapa dia? Karena dia membuat tabel-tabel relasi baru dengan menggunakan berbagai bagian dari data yang berasal dari berbagai tabel, yaitu dia akan saling berelasi dan relasinya dihubungkan dengan primary key. Nah, ini memudahkan kalau kita menggunakan aplikasi yang menarik datanya menggunakan data dari tabel yang ada. Nah, ini struktur jaringan ini mudah sekali untuk menarik informasi atau menarik data. Kalau struktur data yang berbasis object oriented atau berbasis objek, ini bagusnya digunakan untuk aplikasi yang rumit, prosesnya banyak, kemudian volume datanya juga besar. Bagusnya menggunakan jenis struktur basis data yang seperti ini. Nah, baik. Ini untuk menambahkan pengetahuan kalian saja. Silahkan dicari nanti beberapa terminologi atau pengertian beberapa terminologi atau istilah dalam basis data. Jadi yang pertama itu, nanti ini silahkan dicari saja, bukan untuk menambah wawasan kalian. Yang pertama adalah jenis-jenis basis data. Itu kan ada data operasional, data terdistribusi, ada data eksternal, dan data hipermedia. Silahkan nanti dicari apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis basis data ini. Kemudian ada juga, kalau dalam data pasti ada istilah ini ya. Ada data warehouse, data mart, data mining. Nanti silahkan dicari, kemudian berikan contoh untuk strategi data warehouse untuk industri. Ini untuk menambah pengetahuan kalian saja. Silakan dicari. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Videonya saya akhiri.